Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengutarakan atau saya akan menjelaskan terkait dengan praktikum mata kuliah Teknologi Informasi dan Multimedia, baik untuk kelas A maupun di kelas B. Nanti untuk praktikum TIM ya, TIM ini akan dilakukan secara individu karena melihat dan menimbang di masa pandemi ini kita tidak bisa atau kesulitan untuk melakukan secara berkelompok, apalagi untuk mahasiswa semester 1 yang belum banyak berkenalan satu dengan yang lainnya. Dan juga kita tidak akan melakukan praktikum seperti angkatan-angkatan sebelumnya di mana sempat dikumpulkan untuk dilatihkan dalam satu laboratorium ya terkait dengan desain. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk merevolusi praktikum kita ya. Insya Allah akan lebih bermanfaat bagi masyarakat di masa pandemi ini. Oke, perlu dicatat dan insya Allah nanti juga ada keterangannya yang teman-teman dapat lihat ya secara tertulis, tapi saya akan menjelaskan secara detail lewat video ini. Yang pertama, ingat, tugas praktikum ini adalah tugas secara individu, bukan berkelompok. Jadi setiap individu akan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas ini, seperti itu. Yang pertama tugasnya adalah teman-teman ini membuat yang namanya CV atau kurikulum vitae dari diri teman-teman sendiri gitu ya, dari diri teman-teman sendiri. Ini kita sudah lakukan bertahun-tahun. Setiap mahasiswa yang ikut praktikum ini pasti akan membuat CV untuk tugas praktikumnya, dan CV ini diusahakan semenarik mungkin. Anggap saja CV ini akan digunakan untuk teman-teman untuk melamar pekerjaan, di perusahaan yang bonafit, sehingga memang perlu sentuhan-sentuhan seni ya, teknologi di pembuatan CV ini. Sebagai contoh, Pak, gimana bentuknya gitu. Kita bisa lihat di Google. Di Google saja banyak ya yang namanya CV yang menarik. Coba kita lihat. CV menarik. Udah, kalian referensinya tinggal lihat di sini saja. Banyak ya, ini CV-CV seperti ini. Nah, seperti ini bisa, seperti ini bisa, atau yang lainnya gitu. Seperti ini. Yang pasti CV ini harus menarik, dan yang terpenting adalah CV ini harus menggunakan foto formal, atau kalau tidak formal at least menghadap ke depan. Jangan foto-foto yang pakai baju santai dan sebagainya, itu dihindari. Yang foto-foto seperti ini sebisa mungkin dihindari karena teman-teman akan masuk pada perusahaan multinasional misalnya. Nah, apa saja Pak yang harus ada di CV tersebut? Yang pertama adalah informasi dasar seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan alamat sosmed, kontak teman-teman semua. WA, Instagramnya apa, akun yang lain kalau punya, YouTube-nya apa, dan sebagainya. Kalau nggak punya, ya udah yang ada saja dicantumkan. Yang kedua adalah riwayat pendidikan teman-teman, mulai dari SD, SMP, SMA ya, atau sederajatnya. Otomatis kalau untuk saat ini ya sampai situ dulu gitu. Karena tidak tidak perlu menuliskan pautnya di mana, ya nggak perlu gitu. Kemudian pengalaman organisasinya itu apa saja yang teman-teman sudah pernah ikuti gitu ya. Pengalaman organisasinya mungkin teman-teman di sekolah dulu pernah ikut OSIS, pernah ikut ROHIS, pernah ikut apa namanya PMR gitu, atau organisasi yang lainnya, termasuk ketika teman-teman aktif di organisasi-organisasi olahraga kepemudaan atau di desa Karang Taruna, it's okay untuk ditulis di situ. Jadi yang berbentuk organisasi bisa ditulis. Kemudian prestasi gitu ya, prestasi gitu. Kalau teman-teman punya prestasi bisa ditulis prestasinya apa saja. Kalau tidak gimana Pak? Yaudah dikosongin, nggak usah ditulis prestasinya. Prestasi, kolom prestasi tidak perlu. Kalau yang misalnya belum memiliki prestasi tidak perlu ditulis gitu. Tapi yang perlu, yang punya prestasi ya ditulis kolom prestasi tersendiri. Dan jangan lupa kalau tadi pengalaman organisasi ada yang kelewat ya, pengalaman kerja juga gitu. So, kalau siapa tahu ada yang sudah pernah kerja, ditulis kerja, pengalaman kerja di mana, kapan. Dan juga jangan lupa yang terakhir adalah mungkin kalian teman-teman punya skill gitu ya, skill atau kemampuan atau riwayat pernah kursus di mana, bahasa Inggris kayak riwayat kursus apa, itu jangan lupa untuk ditulis di situ di dalam CV gitu. Loh Pak, informasi sebanyak itu apakah cukup Pak satu lembar? Bebas. Boleh satu lembar, boleh dua lembar, boleh tiga lembar, asal nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah banyak-banyak, yang penting sudah mengakomodir
siapa sih teman-teman gitu. Siapa sebenarnya teman-teman, dan ini untuk memudahkan kami juga untuk mengenal lebih banyak terkait dengan teman-teman. Desain bebas. Desain bebas. Mendesainnya menggunakan apa, Pak? Bebas. Mau Corel boleh, mau Photoshop boleh, mau Microsoft Word mungkin gitu ya, atau mau menggunakan PowerPoint boleh, bebas. Saya tidak bertanya menggunakan desain apa, tapi yang penting hasilnya menarik gitu. Seperti halnya perusahaan ketika uh, minta, dalam arti CV-nya, mereka tidak akan menanyakan ini desain pakai apa, tapi hasilnya menarik atau tidak. Itu yang pertama. CV jangan lupa untuk disimpan menggunakan format file PDF. PDF yang nanti teman-teman akan kumpulkan ke asisten masing-masing gitu. Oke, itu tugas yang pertama. Yang kedua adalah kedua dan ketiga dan keempat ya. Ini satu kesatuan. Teman-teman mencari di masa pandemi ini, mencari di sekitar lingkungan rumah saja, teman-teman, adakah pedagang, adakah UMKM, adakah apa ya, kios yang berjualan yang kira-kira itu memerlukan bantuan pemasaran dari teman-teman. Satu boleh gitu. Sekelompok boleh lagi, satu area boleh gitu. Nanti tugasnya adalah yang kedua, teman-teman itu membuat pamflet promo. Pamflet promosi untuk produk dari si pedagang atau siapapun, nanti kaki lima boleh, yang punya kios boleh, bebas. Yang sebisa mungkin yang benar-benar membutuhkan sentuhan bantuan untuk promosi gitu ya, teman-teman tawarkan dan sebagainya. Teman-teman buat pamflet promonya, digital saja, digital. Seperti apa, Pak? Gitu. Bentuknya ya tergantung produknya, produk apa. Misalnya promo boba misalnya. Nah, sekreatif mungkin teman-teman bisa buat seperti ini ya, dalgoba, buat seperti ini, beli gratis satu, apa, beli satu gratis satu. Bahasanya bebas, yang penting masih sopan ya, bahasanya bebas masih sopan, bahasa-bahasa marketing. Mau bikin katalog juga boleh, mau bikin promo-promo seperti ini boleh juga, tapi tentu saja ini nanti disesuaikan. Jangan diskon 50% padahal orangnya tidak memberikan diskon, itu ya jangan seperti itu gitu ya. Intinya mempromosikan bahwa di sini loh, di daerah sini loh ada pedagang ini gitu. Ada pedagang seperti ini gitu. Didesain semenarik mungkin seperti itu. Promo, oh Pak, apa ya yang produknya ya. Bahkan produk gorengan pun bisa juga teman-teman buat. Nah, nih seperti ini gitu ya. Gorengan Merdeka 9 pieces dapat ini, harga hanya berapa. Gorengan apalagi dibikin katalog juga boleh, ada masalah gitu, tidak ada masalah. Apalagi ya, dan masih banyak yang lainnya. Intinya seperti itu, gorengan rame-rame, wah, Yoshinoya. Nah, teman-teman tugasnya adalah membuat pamflet ini gitu ya, yang kalau bisa ada keterangan lokasinya, foto produknya yang bagus tuh kayak gimana ya, kalau bisa dibikin yang menarik. Dan yang nantinya ini dalam format bebas, mau JPEG mau PNG juga nggak ada masalah. Yang nantinya ini nanti pamflet ini nanti akan diupload di mana? Akan diupload di Instagram teman-teman masing-masing dalam kurun waktu tertentu untuk dinilai. Dinilai oleh siapa? Dinilai oleh asisten. Waktunya kapan, Pak? Kemungkinan nanti asisten yang menentukan, mau sebelum UTS atau setelah UTS untuk pamflet ini. Seperti itu. Sampai asisten itu menentukan, sudah dinilai, sudah di like dan sebagainya, terserah teman-teman, kembali ke teman-teman lagi setelah dalam jangka waktu, kurun waktu yang ditentukan, apakah mau di take down, dihapus dari postingan Instagram teman-teman, atau tetap ada di Instagram teman-teman sebagai niatan untuk membantu pedagang tersebut. It's okay, nggak ada masalah. Oke, itu yang kedua, pamflet ya, promosi. Yang ketiga sama, tapi bentuknya adalah video gitu, video promosi. Video promosi ini bebas isinya, yang penting intinya adalah mempromosikan pedagang yang ada di sekitar teman-teman. Minimal satu juga nggak ada masalah, satu juga nggak ada masalah. Videonya buatnya pakai apa, Pak? Bebas, sekali lagi pakai video instant maker seperti
TikTok, seperti aplikasi Filmora, seperti aplikasi yang lain, bebas. Yang penting jadi video. Dengan durasinya berapa? Durasinya sebisa mungkin kurang dari 1 menit. Karena sekali lagi ini nanti akan diposting juga di Instagram teman-teman masing-masing dalam jangka waktu yang nanti akan insya Allah ditentukan oleh asisten untuk penilaian. Di mana di postingan tersebut otomatis teman-teman harus menyertakan caption ya, baik di pamflet maupun di video, dan juga nanti ada hashtag tersendiri untuk memudahkan asisten dalam menilai. Dan sekali lagi ketika waktunya sudah ditentukan, misalnya dalam kurun waktu 10 hari atau 1 minggu untuk penilaian, setelah 1 minggu bagaimana? Otomatis itu kebebasan dari teman-teman mau men-take down atau mau menghapus postingan tersebut, atau mau tetap ada di postingan Instagram teman-teman dalam arti sebagai wujud membantu kita kepada UMKM yang membutuhkan, karena di masa pandemi ini itu kembali terserah teman-teman pribadi seperti itu. Dan otomatis ketika hal ini terjadi, kami minta dalam rentang waktu masa penilaian itu untuk Instagramnya tidak dikunci. Yang bagi yang sering mengunci Instagram, open ya, jangan di private, untuk masa penilaian saja. Kalau mau setelah itu mau dikunci lagi, itu bebas gitu. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah masih dalam rangka untuk membantu pedagang gitu ya, membantu pedagang UMKM atau apapun itu. Ini teman-teman membuat salah satu platform marketing untuk membantu mereka. Pilihannya macam-macam, bebas. Membuatkan Instagram mereka bisa. Ingat, membuatkan Instagram bukan berarti teman-teman yang buat, teman-teman nanti yang lola, enggak. Teman-teman bisa ngajarin gitu. Ngajarin, Pak, jenengan sudah punya Instagram atau belum? Kalau belum, oh, saya buatkan ya Pak, gitu. Saya dibuatkan Instagramnya. Intinya membantu membuatkan saja, gitu. Instagramnya. Bisa Instagram, bisa Facebook, atau teman-teman buat blog pribadi teman-teman sendiri dan memasukkan promosi dagangan bapaknya itu atau mbaknya itu ke dalam blog teman-teman, boleh. Atau teman-teman membuat Google My Business. Google My Business itu seperti apa, gitu. Google My Business itu berbasis lokasi ya, lokasi. Ketika ngeklik itu otomatis ada di usahanya gitu. Contohnya ini usaha yang istri saya, brand skincare SR12. Ketika diklik di sini muncul peta kan. Nah, di muncul peta ini nih alamat rumah saya ini di sini. Nah, ini namanya Google My Business. Nah, ini kalau di zoom, ini nih yang ini. Oh, bukan. Di Purwokerto, mana Purwokerto? Oh, di Purwokerto. Yang ini dia. Ini di Purwokerto, ini adalah rumah saya. Ini adalah Google My Business. Ini alamatnya ini. Seperti itu. Pak, gimana cara bikin Google My Business? Nah, insya Allah nanti ada sesi untuk menerangkan bagaimana cara membuat Google My Business. Juga insya Allah ada sesi terkait dengan membuat, ini saya masih lobby pematerinya ya. Membuat desain sederhana justru menggunakan aplikasi PowerPoint yang insya Allah teman-teman dari rumah pun sudah familiar dengan ini, tapi hasilnya bisa bagus gitu, lebih bagus atau mungkin sama dengan aplikasi-aplikasi desain yang lebih advance lagi seperti Corel Draw atau Photoshop seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman bantu di situ. Dan platformnya apa lagi Pak selain itu? Bebas, sebenarnya bebas. Kalian membuatkan apa, pada intinya harus ada satu platform yang itu baru dibuat, dan itu sebisa mungkin kepemilikannya adalah milik si pengusaha itu. Teman-teman adalah membantu untuk membuatkan, bisa dipandu, bisa dibuatkan ya, dibuatkan. Tapi kalau ada email, kalau bisa minta email dari bapaknya, kalau enggak ya teman-teman harus membuatkan email dulu untuk bapaknya atau mbaknya. Itu yang penting pedagang ini terbantu dengan adanya promosi baru. Kalau belum punya Instagram baru. Kalau sudah punya ya dibuatin Google My Business. Kalau udah punya semuanya gimana Pak? Ya cari platform lain yang sekiranya itu bisa membantu pedagang tersebut untuk meningkatkan penjualannya di masa pandemi ini. Seperti itu. Oke, dan itu jangan lupa nanti untuk CV di PDF kan ya, nanti dikirim ke email asisten.
Pamflet dan video juga bentuknya JPEG untuk pamflet dan atau PNG, video itu MP4, walaupun diupload di Instagram juga tetap dikirim email ke asisten. Pak, asisten saya siapa? Nanti insya Allah sudah ada pembagiannya di keterangan yang lebih lanjut, di mana nanti TIMA akan dibagi menjadi dua, satu setengah ke asisten A, yang setengah lagi ke asisten yang B. Begitu juga dengan TIMB akan dibagi menjadi dua, satu lagi ke asisten yang satunya lagi, satu lagi ke asisten yang satu. Jadi di sini ada 4 asisten untuk memegang TIMA maupun TIMB seperti itu. Oke, itu saja terkait dengan video pengantar praktikum kali ini ya. Dan mulai dari sekarang teman-teman bisa untuk mencari calon siapa pedagang UMKM pengusaha kecil ya, dalam tanda kutip di sini kecil karena sebisa mungkin ini akan berdampak pada mereka. Jangan mencari pengusaha yang sudah besar gitu, untuk apa Rita Mall gitu dibantu ya, tidak perlu gitu ya, atau yang sudah settle dibantu tidak perlu. Kita juga justru pedagang-pedagang kecil yang kita bantu untuk dalam kasus ini. Pak, kalau usahanya punyanya keluarga boleh nggak? Boleh, bahkan punyanya ayah sendiri gitu boleh, boleh saja gitu. Keluarga, tetangga, teman dan sebagainya boleh-boleh saja. Justru malah itu lebih secara emosional itu lebih kenal. Mungkin itu saja dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.